Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Zalfanadira, NIM 190003077. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan opini mengenai zina dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian zina, sebab pergaulan bebas, akibat pandangan jika zina dibiarkan begitu saja, solusi yang harus diberikan, dan hadis yang menyangkut dengan zina. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu zina. Saat ini kita berada di suatu zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Zaman itu adalah zaman tersebarnya zina. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, di antara tanda-tanda kiamat ialah kebodohan menjadi dominan, ilmu berkurang, zina dilakukan terang-terangan, dan diminumnya minuman keras, seolah-olah ia minuman biasa. Hadis riwayat Bukhari. Secara harfiah, zina bisa diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Selain mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya untuk mendekati zina. Bahkan Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sya'as sabilah, yang artinya janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk. Bahkan zina merupakan perbuatan yang haram. Zina dalam hal ini seperti berpacaran, seks bebas, selingkuh, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa kalangan karena terjadinya beberapa penyebab yang mendorong kalangan tersebut melakukannya. Di antara perkara yang menjadi penyebab seorang melakukan zina adalah berhalwat atau berduaan di tempat sepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam hadisnya yang agung, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram, seperti halnya berpacaran. Dalam perbuatan berpacaran itu sendiri sudah mengandung sekian banyak kemaksiatan, seperti memandang, menyentuh, dan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang notabene merupakan zina mata, lisan, hati, pendengaran, tangan, dan kaki. Kedua, keadaan keluarga yang kurang harmonis, di mana kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan seseorang terjerumus pada pergaulan bebas. Selain itu, kurangnya bimbingan dari orang tua juga berpengaruh besar terhadap pergaulan seseorang. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi pemikiran remaja untuk melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan. Terkadang dengan siapa mereka bergaul itu tidak menjadi sesuatu yang harus mereka pikirkan. Mereka tidak sadar mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka sendiri. Yang keempat, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Iman dan Islam sebagai pondasi dalam beragam Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya sebagai pedoman dalam menjalin hidup, sekaligus sebagai pengendali agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Apabila lemahnya pemahaman Islam dan iman, maka akan memunculkan terjadinya pelanggaran norma susila dan pergaulan, termasuk dalam pergaulan dengan lawan jenis, terhadap dampak pergaulan bebas. Hal tersebut didukung karena rasa ingin tahu serta keberanian mencoba, merupakan awal terjerumusnya seseorang dalam pergaulan bebas.
Pemicu lain adalah adanya kemudahan mengakses berbagai informasi yang didukung oleh ketersediaan fasilitas, seperti internet dan ponsel yang dengan mudahnya menyimpan gambar dan film yang tidak pantas untuk dilihat, sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi remaja. Selanjutnya, akibat. Akibat utama yang diperoleh seseorang dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah rusaknya masa depan. Ketika masa depan sudah rusak, akan sulit untuk kita menjalani hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi rusaknya masa depan, di mana orang yang melaksanakan dosa zina akan mendapati terus dalam miskin dan tidak akan merasakan lengkap tentang apapun yang dipunyainya. Seorang yang melakukan zina akan terus di dalam kesengsaraan dan tidak akan lengkap dengan apa yang sudah dipunyainya. Orang yang melakukan zina tentu dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan zina tentu mengganggu futur diri sendiri, dan tentu terdapat penghinaan berkelanjutan, serta menampakkan dosa yang menjatuhkan sikap melindungi diri dari kelakuan dosa bagi orang yang melakukan zina. Kemudian solusi. Untuk menghindari terjadinya perbuatan zina dalam kehidupan seseorang perlu dilakukannya bimbingan yang dilandasi oleh agama, seperti menjaga aurat, menjaga pandangan atau sikap, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan, beribadah, serta melakukan hal-hal yang positif dengan mengikuti organisasi yang baik. Demikian opini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.